Bismillah, insya Allah ini jajan terakhir saya sebelum mudik lebaran ya. Jadi akhirnya memutuskan buat beli salah satu mid-range baru Samsung yang memang rilisnya mepet-mepet ke lebaran ya, ready stock barangnya. Jadi saya nggak ikut pre-order, nggak beli voucher diskon yang reserve itu, nggak. Karena ternyata di beberapa seller langsung ready stock ya. Ya, ini adalah Samsung Galaxy A36 5G. Harga resminya sebetulnya Rp5.199.000 itu buat yang varian 8128. 5699 itu kalau nggak salah yang 12256 ya. Apa gimana sih? Pokoknya yang 8128, tapi kalau beli di awal launching ini free upgrade ke 256 storage-nya. Ya pokoknya segitulah. Yang penting saya keluar duit kemarin habis sekitar 4,5 udah sama ongkir ya. Itu include diskon di Topet dan alhamdulillah JNE masih bisa kirim 1 hari nyampe dari Jakarta ke Cimahi. Kelengkapannya seperti ini saja. Ada beberapa seller yang menawarkan include charger dan screen protector. Screen protector saya butuh tapi charger nggak butuh. Jadi ya sudahlah, ambil yang paketan gini doang aja. Yes, dapat perdana Axis dengan total kuota 140 GB untuk 6 bulan, gratis nelpon ke Axis dan XL. Ini warna putih saya ambil, yang 8256 GB. Ada pilihan warna hitam juga, purple dan lime ya. Warna-warna yang sebetulnya rutin, mungkin tiap tahun ada di smartphone Samsung. Cuma seingat saya, tahun lalu saya nyobain A35 tuh yang agak ungunya agak pink gitu ya. Nah, ini tadinya saya mau unboxnya sambil bawa S24 FE saya yang setelah beli tempered glass dari iBuyWin bisa ditempelin frame kamera kayak gini. Ada protektor dari iBuyWin. Jadi mirip atau sama lah kayak gini desainnya, tapi lupa di bawah. Jadi ya udahlah, nggak usah saya tunjukin juga lah ya. Kita obrolin aja. Nah, di dalam paket penjualannya ada SIM tray ejector Samsung yang seperti ini bentuknya. Lalu harusnya ada kartu garansi, buku garansi, dan kabel data. Yes, kabel datanya yang warna putih ini smartphone-nya, putih juga kabelnya, Type-C to Type-C. Dan ini adalah Quick Start Guide yang kalau dibuka harusnya di tengah ada ya buku garansi. Oke, tinggal smartphone-nya sudah sensasi unboxing Samsung memang berhenti di situ. Tidak ada charger, tidak ada soft case, screen protector juga harus beli lagi. Jadi biasakan kalau beli handphone Samsung punya spare budget lebih buat beli proteksi ya. Proteksi dalam artian anti gores layar dan soft case. Nah, untuk A36 5G ini frame-nya plastik masih, tidak ada garis antena di sini dengan button island yang oh iya, tidak terlalu melengkung sekarang ya. Masih rounded edge, tapi tidak terlalu melengkung, agak lurus dengan tepian membulat saja. Di sini ada tombol power dan volume rocker di button island-nya. Oke, tidak ada fingerprint scanner karena di dalam layar. Di sisi atas ada 2 lubang, sepertinya mikrofon. Kemudian kamera belakangnya ini. Dan saya akan munculkan spek lengkapnya karena saya juga belum menghafal speknya ya. Cuma yang saya tahu ini adalah smartphone dengan Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3, 6 Gen 3 pertama yang resmi di Indonesia. Sisi bawah ada 2 lubang mikrofon lagi mengapit port Type-C-nya, SIM tray, dan speaker grill berupa 1 garis memanjang. Sekarang kita cek SIM tray-nya. Apakah dia mengusung tanpa micro SD slot? Oh iya betul, jadi hanya 2 slot nano SIM card seperti ini. Wow, ya memang dia jualan storage berarti ya. Pilih 128 atau 256. Untuk RAM pilih 8 atau 12. Oke. Dan ini harusnya ada lensa ultra wide kalau lihat penampakannya. Masih lengkap berarti ya untuk setup kameranya. Sisi belakangnya seperti ini, warna putihnya glossy. Tapi sepertinya tidak terlalu mudah meninggalkan bekas minyak dari jari ya. Karena ada smartphone 1-2 jutaan yang
masih mudah banget meninggalkan bekas sidik jari. Tapi karena ini harganya resminya di atas 5 juta, jadi sangat wajar kalau back covernya lebih tidak mudah kotor, lebih premium kerasa. Bentar, saya setup dulu ya. A few moments later. Oke, sudah selesai saya setup dan ini nampaknya sudah pakai One UI 7 terbaru ya, yang mana S24 FM malah belum dapat. Teman-teman bisa saksikan dulu bezelnya. Udah lebih tipis, tapi mungkin kalau dibandingkan dengan beberapa smartphone yang masih menonjol frame layarnya dari frame pinggir bodinya, ini bakal kerasa lebih tebal. Ini satu hal yang wajar karena beneran layar Samsung, smartphone Samsung kebanyakan sudah flat kayak gini, nggak menyembul dari frame body pinggirnya ya. Tidak menambah ketebalan smartphone-nya. Yuk, kita segera masuk ke home screen-nya. Yes, saya udah mulai bisa merasakan aura-aura kesegaran dari One UI 7 ya. Jadi saya excited buat nyobanya. Mungkin ini akan saya bawa mudik. Dan nanti video reviewnya insya Allah kalau ada umur jadinya setelah lebaran sih. Nggak akan keburu kalau sebelum lebaran ya. Yuk kita cek beberapa hal nih untuk notification drawer dan control centernya seperti ini. Lebih banyak yang bisa diatur di sini. Nggak cuma deretan icon. Oke, lalu kita masuk ke About Phone-nya dulu. Nih, A36 5G, 2 IMEI. Nanti kita cek ada eSIM atau tidak. Tadi sih nggak ada setup eSIM pas di awal ya. Software information, ya betul. Sudah One UI 7.0 dengan Android 15. Dengan security patch level-nya ada di 1 Februari 2025, kalau Google Play System Update-nya 1 Oktober 2024. Kemudian saya mau cek untuk device care. Dari 256 GB kepakai 19,4 GB. Yes, ada RAM Plus. Yes, RAM Plus-nya 2468 GB, sudah lumrah. Kemudian untuk display saya mau cek sedikit refresh rate-nya 120 Hz ya maksimal dan adaptif. Nah, saya harus ngecek dulu always on display-nya. Always on display-nya, yes, ini masih bisa always dan schedule. Auto atau for new notification juga bisa. Saya bisa schedule. Kalau mau ngubah-ngubah settingan always on display-nya, jangan lupa sejak One UI 6.1 kemarin, kamu bisa cek di sini. Ya, untuk ngubah-ngubah settingan always on display-nya, mau nampilin jamnya seperti apa, apakah ada widgetnya atau tidak. Widget ini nanti saya cek deh, apakah muncul juga di always on display. Oh, ada beberapa yang bawaannya Samsung. Mungkin kalau mau pakai widget bawaan aplikasi lain, bukan bawaannya Samsung, kamu perlu install Goodlock ya. Nanti install apa sih namanya, Lockstar ya. Itu bikin saya betah banget waktu pakai Samsung Galaxy S23 karena saya bisa munculin jadwal sholat di always on display-nya gara-gara Goodlock itu. Untuk bloatware tidak banyak sebetulnya kalau Samsung, ada Facebook, OneDrive, apalagi S-Lime, Lazada, cuma nanti biasanya ada beberapa yang di-download juga ya. Mudah-mudahan yang Microsoft nggak nambah selain OneDrive sih. Saya mau cek sedikit untuk kameranya sekarang. Oh iya, UI-nya baru. Yang biasanya di atas sekarang muncul di sini. Ada beberapa hal, termasuk untuk beautification. 12 megapiksel atau 50 megapiksel ada di sini juga. Dan ada lensa ultra wide ya. Samsung tuh sampai 0,5 perbesarannya. Lebar banget, tapi biasanya tuh kelihatan nggak kalau di ya. Bentar. Di viewfinder lebih melengkung, tapi hasilnya distorsinya berkurang. Sepertinya ada ini ya, ada pemrosesan dari sistem kameranya Samsung agar distorsi di sudut-sudutnya bisa dikurangin jadi lebih lurus. Mantap. Yang ini in sensor zoom-nya. Kemudian ada mode fun, portrait, video untuk kamera belakang bisa rekam hingga 4K 30 fps atau Full HD 60 fps dan ada mode Super Steady di Full HD 30 fps. Untuk kamera depan bisa 4K
30 fps dan tidak bisa frame rate 60 fps ya untuk kamera depan. Nah, sisanya ada Pro Video, Night Food, Panorama, Makro, Super Slow Motion, Hyperlapse, dan Single Take. Super Slow Motion itu rekamnya di... Tidak ada keterangan settingannya ya, berapa fps. Kalau slow motion, tidak ada keterangannya juga. Biasanya sih sekitar 120 sampai 240. Lalu untuk Pro, Oke, Pro hanya untuk lensa utamanya, lensa wide 1 kali ya. Dengan ISO dari 50, bawah banget ya yang bawahnya, 50 sampai dengan 3200, shutter speed dari 1/6000 sampai dengan 10 detik saja. Dan ada manual fokus juga, serta white balance. Untuk RAW tidak ada sepertinya. Dan terakhir saya mau cek untuk Pro Video. Ya, sama. Ini juga untuk lensa utama saja. Tidak bisa buat kamera depan. Settingannya harusnya sama juga ya. Siap, ini dia mungkin smartphone mid-range Samsung yang menurut saya levelnya di atas entry level, walaupun harganya udah loncat di atas 5 juta, tapi biasanya lipnya tuh kerasa gitu ya, dibandingkan seri A1 dan A2. Misalkan A15 dan A25 itu kerasa loncat begitu kita nyoba A35. Nah, biasanya kayak gitu. Mudah-mudahan A36 juga kayak gitu, karena harganya kan makin tinggi ya. Walaupun belum ada info A26 ya, yang sudah ada A16. Nah, kalau A56 saya nggak beli, kenapa? Karena harganya udah mepet ke S24 FE. Menurut saya langsung aja lah S24 FE aja, walaupun belum coba langsung. Ya, seri A ini belum ada yang punya fitur wireless charging soalnya. Kalau waterproof sudah ada biasanya. Dan saya akan tampilkan lagi, sekali lagi, spek lengkapnya. Jangan lupa, harga resminya mulai dari 5.199. Ada promo free upgrade storage dari 128 ke 256. Mungkin promo-promo lain bisa dicek juga. Biasanya sih promo kayak diskon pembelian S-Care Plus ya. Kalau saya nggak nyaranin untuk S-Care Plus dibeli. Kalau gratis dikasih Samsung boleh. Dan jangan lupa sisakan 100-200 ribu buat beli anti gores yang bagus dan juga proteksi casing ya, bukan proteksi asuransi. Ya udah, saya mau pakai dulu. Mudah-mudahan aman dibawa mudik tanpa casing, tanpa anti gores, atau nanti saya cari deh yang bisa kirim anti gores dan casing pakai GoSend karena khawatirnya pengiriman udah mulai lambat. Terima kasih sudah menyimak unboxing smartphone Samsung terbaru Galaxy A36 5G ini. Dari kota Cimahi, Agung pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.